Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan OC Elektro Service. Kali ini kita tidak memperbaiki sebuah TV atau sebuah set-top box atau elektronik lainnya, tapi dalam video hari ini kita akan membahas tentang isu atau berita yang beredar minggu-minggu ini bahwa STB bisa menimbulkan ledakan, bahkan beritanya bisa memakan korban. Oleh karena itu kita di sini akan membahas dan mengkupas tuntas dalam STB masing-masing. Di sini ada beberapa merek STB. Kita coba nanti akan bongkar semua. Kita bandingkan tegangan-tegangannya dengan masing-masing merek ya, kemudian bandingkan dengan ini salah satu mesin televisi yang biasa dipakai sehari-hari di masyarakat ya. Nah, kita akan bandingkan nanti tegangannya seperti apa dan benarkah dengan keadaan seperti itu bisa menimbulkan ledakan. Oke, nanti kita akan bongkar dulu ya, kita skip dulu. Oke, teman-teman, semua STB sudah kita bongkar ya. Sudah kita bongkar semua. Lubi, mereknya Apple atau Matrix, kemudian merek Sanex ya. Sama yang kecil nih. Yang kecil nih Super HD ya. Merek Super HD nih. Dia menggunakan adaptor ya. Menggunakan adaptor nih. Oke. Nanti kita coba hidupkan, kemudian kita cek. Oke, kita hidupkan semua ya. Oke, kita hidupkan. Hidup ya. Tuh, Lubi, Matrix hidup ya. Oke, hidup semua nih. Ini Sanex ya. Nanti kita akan coba cek tegangan masing-masing. Kita bandingkan dengan mesin TV tabung ya, tegangan seperti apa, supaya kita bisa menyimpulkan apakah betul bahwa STB itu bisa menimbulkan ledakan yang begitu dahsyat. Oke, dan kita mulai cek dari Lubi ya. Kita cek tegangan, kita probe hitam kita taruh ke body aja, ke ground. Nah, sekarang kita cek ya tegangannya. Oke. Kita mulai dari tegangan output yang pertama nih, dari sumbernya nih ya. Oke, lihat tester ya. Nah, ini kita cek tegangan pertama. Oke, 5,2 volt ya, 5,2 volt. Kemudian kita cek tegangan berikutnya 3,3 ya, 3,3. Tegangan berikutnya sini nih 5 volt ya. Kemudian sini nih 1,2 ya, 1,2. Terus yang di sini nih ya, isi ini si step down ada 1,8 ya. Oke, jadi 5 volt, kemudian 3,3, kemudian 1,2 dan 1,8 ada ya. Oke, selanjutnya kita cek ke Apple atau Matrix. Oke, kita pindah ke yang Matrix. Matrix kita capitan ke body. Kita cek ya yang Matrix nih. Kita cek tegangan sumber pertama berapa? Oke, 5 volt ya, ada ya. 5 volt. Kemudian selanjutnya sini ada ya 3,4 volt ya, 3,4 volt. 3,4 volt. Kemudian sini 1,8 ya,
1,8. Kemudian ada sini 5 volt sini di coil sini 3,2 volt ya, sini 1,1 ya, tuh 1,1 volt. Oke, jadi dari 5 volt diturunkan jadi 3,3, kemudian 1,8 turunkan, ada yang 1,2 sama ya, hampir sama. Kemudian kita cek yang ke 3 merek Sanex ya, kita pindah ke Sanex. Oke, biasa probe hitam kita cepitkan ke body ya, ini posisi DC. Oke, kita cek juga nih tegangan utamanya berapa, yes. Oke, maaf, susah, megang sendiri agak susah. Oke, kita cek tegangan utama di elko gede nih, kalau agak besar dari sini nih, ini berapa, 5 volt ya, tuh 5 volt. Kemudian ke sini, ke lilitan sini berapa nih, 3,3 ya, 3,3. Oke, kemudian di step down lagi ke sini apa nih, 1,79 1,8 ya, di IC ini nih, IC kaki 3 nih. Kemudian di sini turunkan lagi jadi 1,2 ya, jadi dari 5 volt kemudian 3,3 terus turun 1,8 dan 1,2 ya, sama ya. Oke, ini yang merek Sanex ya. Kemudian yang keempat itu merek Super HD ya, ini Super HD yang agak kecil, dia menggunakan adaptor ya, kita cek juga tegangannya, dia inputnya berapa nih dari adaptor. Oke, dari adaptor input kita cek, oh ini belum, ini ke groundnya lupa, kita tempelkan ke ground. Oke, dan kita cek ya input dari adaptor ya, ini kita cek kaki positifnya 12 volt ya, oh dia inputnya 12 volt tuh. Kemudian 12 volt lari ke sini, diturunin 12 volt kan, tuh diturunkan di IC ini nih jadi Oke, dari 12 volt di step down dengan IC ini jadi berapa nih, oh jadi 5 volt, 12 volt turun jadi 5 volt. Kemudian sini turunkan lagi berapa nih, di sini 3,3 ya, dari 5 volt diturunkan lagi jadi 3,3 tuh ya. Kemudian 3,3 masuk ke IC ini nih tuh 3,3 tuh, IC ini turunkan lagi jadi 1,8 tuh, 1,8 ya di IC ini 1,8. Coil sini berapa nih, 1,2 ya, 1,2. Oke, ini sama aja, dari 12 diturunkan jadi 5 volt, kemudian diturunkan lagi jadi 3,3. Setelah itu diturunkan lagi dengan IC ini S117, dari 3,3 diturunkan jadi 1,8. Kemudian di sini turunkan lagi dari 5 volt ke 1,2. Jadi prinsipnya bahwa semua rata-rata STB dari berbagai merek itu sama menggunakan tegangan 5 volt, 3,3, 1,8 dan 1,2. Itu sama sistem tegangan kerjanya. Oke. Oke, nanti kita akan bandingkan dengan tegangan mesin tabung ya, seberapa besar kalau tegangan mesin tabung, nanti kita bandingkan. Oke. Sekarang kita matikan dulu nih ya, STB kita cabut dulu. Oke.
kita akan mengecek tegangan-tegangan yang ada pada mesin TV ya. Oke, kita singkirkan dulu mesin STB nya ya. Oke, kita akan mengecek tegangan seberapa besar dibandingkan dengan mesin STB. Oke, ini tegang mesin TV tabung ini ya, mesin TV tabung 21 in. Kita akan coba masukkan tegangan nih, colokannya nih. Kita colokin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita matiin dulu ya. Oke, kita colokin kan. Ini kita ke ground ya, ground sini aja nih. Bentar. Kita ke ground. Yang probe hitam kita ke ground. Sebentar. Oke. Indikatornya nih ya, coba kita akan hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, indikator hidup ya. Oke, hidup. Coba kita cek tegangan ya, cek tegangannya. Ini tegangan sini nih. Nah, oke, berapa tuh? Ada ya, 118 volt ya. Tuh, 118 volt. Kemudian ini 24 volt ya. Tuh, 24 volt. Terus lanjut 10 volt ya, 10,5. Lanjut 14 volt ya, 14 volt. Lanjut apa lagi nih, 14 sudah, 14, 10, 24, 111 ya, 111. Oke, jadi tegangannya lumayan tinggi ya dibanding dengan. Oke, kita matiin dulu, takut lupa ya. Oke, kita matiin. Jadi dibandingkan dengan STB ya, itu tegangannya jauh lebih besar dari STB ya, tegangan mesin TV tabung ya. Pada kenyataannya kan dengan tegangan yang tinggi, tapi kan tidak ada masalah ya, aman-aman saja ya, walaupun tegangan tinggi. Padahal kalau dipikir kan TV tabung beresiko, kalau beresiko misalkan layar pecah kan bisa membahayakan. Tapi kenyataannya kan aman. Jadi kesimpulannya bahwa STB untuk menimbulkan ledakan itu sangat tidak mungkin lah, bisa dikatakan hoak ya, bisa dikatakan hoak kalau bisa menimbulkan ledakan ya, karena tidak ada komponen-komponen yang besar. Komponen STB itu kecil, sedangkan sini kan juga gede-gede kok, tidak pernah ada masalah atau menimbulkan ledakan. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa berita-berita yang katanya STB bisa menimbulkan ledakan sampai menimbulkan korban itu adalah hoax. Mungkin yang menimbulkan ledakan adalah bahan lain atau seperti gas atau apa yang bisa menimbulkan ledakan. Kalau STB kemungkinannya tidak sama sekali, jauh, karena semua alat elektronik itu
semua alat elektronik pasti dilindungi dengan namanya sekring ya, pengaman. Sekring nih, ini sekring, semua tipe pasti ada pengaman atau sekringnya ya. Ini juga ada sekring nih ya. Jadi apabila terjadi suatu short atau korslet, maka sekring akan memutuskan, akan terputus, sehingga tegangan dari PLN akan terputus, tidak bisa masuk. Oke, kira-kira seperti itu gambaran data yang saya bisa sampaikan, bahwa dengan tegangan yang begitu kecil tidak akan mungkin bisa menimbulkan sampai ledakan yang begitu dahsyat. Oke ya, dengan komponen-komponen sekecil ini seperti elko begini kan bisa meledak, cuma kan letusannya juga nggak sebesar letusan petasan cabai rawit ya, kalau seandainya meletus, tapi jarang sih. Oke, kalau masalah panas sih memang semua komponen elektronika bisa menimbulkan panas ya. Oleh karena itu dia diberikan sebuah pendingin ya. Ini pendingin semua. Ini kayak pendingin nih, saya tambahin ya. Semua ini saya tambahin pendingin supaya lebih awet ya. Oke. Itu saja mungkin ulasan dari saya. Barangkali ini bisa menjadi referensi atau patokan ya untuk mesin-mesin STB. Tegangan di dalamnya itu paling 5 volt, 3,3, 1,8 dan 1,2. Itulah tegangan yang ada dalam STB yang digunakan, yang dibutuhkan oleh sebuah mesin STB, tidak lebih dari itu. Sedangkan mesin TV itu bisa membutuhkan tegangan di atas 100 ya. Tadi ada 110, 111, ada 24 volt, ada 10 volt, ada 14 volt. Bahkan dia kalau tegangan untuk playbacknya nih, playback ini bisa 15 sampai 25.000 volt ya, tegangan tinggi nih ketabung nih. Tapi kenyataannya kan di dalam kehidupan sehari-hari kita pakai aman-aman saja, walaupun menggunakan tegangan tinggi kan, apalagi yang menggunakan tegangan kecil seperti ini. Jadi mustahil kalau tegangan seperti ini bisa menimbulkan ledakan yang begitu dahsyat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan diterima alasan-alasan ini, yang menurut saya bahwa apa yang terjadi di Sodmes atau berita yang di sosial media itu merupakan sesuatu yang menurut saya berlebihan atau hoax gitu ya. Kalau STB itu bisa meledak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini menjadi patokan ya, atau acuan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, mohon like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.